Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Tidak hanya hukum-hukum Islam di dalamnya saja yang mampu membawa keberkahan dalam hidup, bahkan melantunkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, Allah berikan pahala besar di dalamnya. Allah memuliakan dan memberikan pujian bagi umat Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan, karya Imam An-Nawawi, disebutkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utsrujah, aromanya wangi dan rasanya lezat. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak memiliki aroma namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, harum aromanya namun rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan dalam riwayat hadis lainnya, Allah menyampaikan melalui Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Namun demikian, membaca Al-Quran memiliki kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, selayaknya memperhatikan hak-hak huruf di dalamnya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran haruslah dilakukan secara tartil. Salah seorang ulama bahkan menyebutkan, apabila ketika seorang muslim membaca Al-Quran tidak disertai dengan tajwid yang benar, maka akan menghantarkan pembacanya pada dosa. Salah satu ulama yang menyampaikan hal tersebut adalah Imam Al-Jazari rahimahullah. Dalam sehari, kita pasti membaca ayat Al-Quran. Setidak-tidaknya dalam sehari kita akan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Lantas apa yang akan terjadi jika ternyata bacaan Al-Fatihah kita belum benar? Hal fatal apa yang akan kita terima jika bacaan Al-Fatihah kita tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan? Oke, mari kita lihat kira-kira kesalahan apa yang sering kita lakukan saat kita membaca surat Al-Fatihah. Oke. Yang pertama teman-teman, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian kita membaca rahim dengan rahim. Ini merubah makna. Rahim artinya yang maha penyayang, sedangkan rahim artinya maha merdu. Bacaan yang benarnya insya Allah dengan huruf H dalam tenggorokan. Jadinya rahim, bukan rahim. Kalau teman-teman bacanya rahim, itu dapat merubah makna atau arti dari ayat suci Al-Quran. Kesalahan kedua, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada yang membaca Alhamdu tidak menggunakan H dalam kerongkongan. Kalau kita membaca Alhamdulillah dengan H dalam kerongkongan, ya artinya segala puji bagi Allah. Nah sebaliknya, kalau kita baca Alhamdu, H bukan tenggorokan, maka artinya segala kematian. Jauh berbeda. Begitu juga terkadang kita malas mengucapin huruf Ain. Jadinya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, malah dibaca Alamin. Alamin menggunakan huruf Ain artinya semesta alam. Nah, kalau Alamin artinya sakit. Kalau kita baca dari awal Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya sangat fatal. Segala kematian bagi Tuhan orang-orang yang sakit. Subhanallah, maknanya jauh 180 derajat. Tanpa sengaja kita malah memaki Allah. Nah, kesalahan ketiga teman-teman, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang membacanya dengan Iyyaka, tidak menekan huruf ya. Seperti sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa penekanan itu dapat merubah makna. Kalau kita baca Iyyaka na'budu dengan menekan huruf ya, maka artinya menjadi kepadamulah kami menyembah. Kalau membaca tanpa tekanan seperti
Iyyaka na'budu, maka artinya kepada cahaya matahari kami menyembah. Nauzubillah. Berbeda jauh 180 derajat, teman-teman. Nah, tanpa sengaja kita telah melakukan 3 kesalahan. Pertama, merubah makna, kemudian memaki Allah, dan yang ketiga, meminta kepada matahari atau berlaku syirik. Nah, kalau setiap salat yang 5 kali sehari kita bacanya terus salah-salah, demikian maka setiap rakaat kita sudah merubah makna, memaki Allah, dan berbuat syirik. Nah, itu baru Al-Fatihah loh, belum lagi bacaan-bacaan lainnya. Jadi yang awalnya ibadah untuk memuja dan berdoa kepada Allah, malah sebaliknya. Inilah sebab kenapa bahasa Arab atau bahasa Al-Quran sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Seperti video yang sedang viral sekarang-sekarang ini, di mana Al-Fatihah dibaca dengan Al-Fatihah. Nah teman-teman, Al-Fatihah artinya pembuka. Sedangkan Al-Fatihah ya dari kata fataka. Kalau kita lihat dari kamus artinya membunuh, menghancurkan, atau menghapuskan. Sangat jauh berbeda. Nah, dari nama surat saja kalau salah sebut bisa merubah arti 180 derajat. Gimana lagi teman-teman kalau beserta dengan isi-isinya, isi suratnya. Ayah dan bunda, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan sama-sama membimbing Ananda. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.